Pada tahun 2000-an, beredar sebuah video menampilkan ikan pari yang terbaring di sebuah meja, dikelilingi oleh orang dan diiring suara mengaji. Video tersebut masih bisa kita temukan di YouTube, yang diunggah oleh user bernama Davidan. Video berjudul Anak Durhaka, yang memiliki deskripsi anak durhaka yang disumpah menjadi ikan pari. Berdasarkan cerita yang tersebar pada zaman itu, diduga seorang anak gadis menendang orang tuanya saat mereka sedang sholat. Murka dengan perbuatannya, orang tua mengutuk gadis itu menjadi ikan pari. Cerita ini berhasil menakuti anak-anak pada zamannya, menyadarkan mereka untuk berbakti kepada orang tua dan senantiasa berperilaku baik. Dulu, banyak dari kita masih anak-anak, muda, dan gampang terpengaruh. Karena kenyataannya, tidak ada anak durhaka yang dikutuk jadi ikan pari. Ini hanya cerita yang dibuat-buat agar anak-anak dapat berbakti kepada orang tua mereka. Lalu, kenapa ada ikan pari dengan wajah mirip manusia? Realitanya, ikan pari memang berbentuk seperti itu. Shovel-nosed guitarfish merupakan nama ikan pari yang ditampilkan di video lama tersebut. Bukan pesawat, melainkan kubah yang terbang. Tahun 2008 silam, seorang user bernama Bartholomew Diaz mengunggah sebuah video tentang berita, menyampaikan suatu keajaiban yang di luar nalar. Keajaiban bukan hal yang mustahil. Sebuah peristiwa fenomenal terjadi. Kubah masjid yang terbang tanpa alat bantu. Bisa dilihat bahwa kubah masjid yang diselimuti kain putih terlihat walaupun lambat melayang ke udara menuju ke menara masjid, tempat di mana kubah akan dipasang. Banyak para warga yang menonton mukjizat itu sembari berzikir bersama-sama. Berdasarkan cerita yang ada, saat itu panitia pembangunan mengalami suatu kendala sehingga tidak dapat menaruh kubah ke tempat yang seharusnya. Namun, di tengah itu, muncul di antara keramaian seorang yang dikenal sebagai keturunan Nabi. Orang keturunan Nabi tersebut menyuruh warga yang hadir di sana bersama-sama mengucapkan zikir. Warga setuju. Mereka mulai kompak mengucapkan zikir. Dan tidak disangka-sangka, berkat zikir mereka, kubah yang katanya ribuan kilogram tersebut mulai melayang menuju ke atas menara. Para skeptis pun curiga. Mereka mencoba menganalisis video yang beredar tersebut, dan yang benar saja bisa kita lihat, walaupun samar, suatu tali ataupun kawat yang berada di udara. Di awal video pun bisa kita lihat jelas suatu tali ataupun kawat yang terkait dari tanah ke menara tersebut. Dan kita bisa lihat, kubah melayang bergerak seperti memang ada tali atau kawat yang memberi bantuan, lurus miring ke arah menara. Sudah bisa kita pastikan, cerita sebelumnya merupakan karangan seseorang, dan kubah tidak benar-benar melayang. Sayang, perekam video masih belum sejernih sekarang. Pada tahun 2009, 10 Mei, terdapat sebuah video YouTube yang diupload oleh user bernama Eko Yoeli dan berjudul Mata Malaikat Muncul di Langit Solo, video 3GP. Video menampilkan pemandangan langit biru, diikuti dengan lantunan azan yang merdu. Namun, dengan awan yang terlihat seperti sepasang mata yang melihat ke bawah.
Berdasarkan deskripsi video tersebut, fenomena terjadi pada awal April 2009 di sekitar Solo Baru, Jawa Tengah. Menurutnya, kejadian ini terjadi dikarenakan seorang perempuan mengumandangkan azan di masjid sekitar tersebut dengan lancang, padahal seharusnya laki-lakilah yang bertanggung jawab mengumandangkan azan tersebut. Ini mengakibatkan malaikat Tuhan murka, sehingga muncullah sepasang mata tersebut, diikuti dengan badai dan petir yang menyambar. Memang bikin merinding, tapi apakah ini semua nyata? Setelah saya gali lebih lanjut, terdapat video serupa yang diupload 2 tahun sebelumnya. Video diupload oleh user bernama Polikarpova yang berjudul The Miracle Eyes in the Sky. Video menampilkan hal yang sama, tetapi bedanya ialah tidak ada suara azan yang terdengar, melainkan suara angin dan sesekali orang yang merekam. Jika kita dengar dengan seksama, suara pemuda tersebut terdengar seperti berbicara bahasa Rusia. Это наше небо сегодня. Да, это наш глаз. Ладно, хватит еще. Bisa kita simpulkan bahwa cerita tadi tentang perempuan yang azan mengakibatkan malaikat marah kemungkinan besar hanya hoaks untuk menakuti anak-anak pada masanya. Bagaimana dengan awannya? Kejadian awan seperti ini memang sering terjadi, dan banyak video yang menampilkan awan membentuk sesuatu yang familiar bagi manusia. Jadi, ini hanya kebetulan saja. Selain cerita ikan pari, telah beredar suatu gambar aneh, menampilkan makhluk seperti manusia perempuan, tapi dengan postur yang ganjil, dan wajah berbentuk seperti anjing. Diduga, makhluk tersebut awalnya merupakan seorang gadis. Konon, gadis tersebut mengganggu orang tuanya yang sedang mengaji dengan menendang kitab suci yang sedang dibaca. Hal itu membuat orang tua gadis itu murka, sehingga mengutuk dia menjadi hewan setengah anjing. Tapi lagi-lagi, cerita itu hanya dibuat-buat saja. Kenyataannya, makhluk tersebut merupakan sebuah hasil karya seorang seniman Australia bernama Patricia Piccinini. Dia merupakan seniman yang memproduksi banyak jenis karya. Salah satunya ialah karya patung. Dan patung tersebut bukanlah satu-satunya karya dia. Dan dia memang terkenal membuat patung dengan tampilan yang antropomorfis dan hiperrealistis, yang berarti suatu makhluk yang terlihat seperti manusia, tetapi bukan manusia. Ikan pari, anjing, singa pun tidak mau kalah. Dulu, telah beredar suatu video menampilkan makhluk yang sangat aneh, hewan setengah manusia, lebih tepatnya, hewan yang memiliki kepala manusia. نور مفتوح. السلام عليكم. كيف حالك؟ لك طيبة. يلا. Terlihat bahwa makhluk tersebut berada di dalam sebuah seperti kandang. Konon, makhluk tersebut awalnya merupakan seorang gadis yang dikutuk oleh orang tuanya karena telah menendang mereka. Kalau yang ini asli, setidaknya makhluk yang ditampilkan di video, tapi tidak yang seperti kalian pikirkan. Cerita itu hanya cerita yang sama diulang-ulang. Video tersebut sebenarnya menampilkan sebuah atraksi atau pertunjukan yang ada di kebun binatang di negara Pakistan. Atraksi bernama Mumtaz Begum, nama dari seekor rubah berkepala manusia perempuan yang dipercaya bisa meramal masa depan dan memberi nasihat. Mumtaz Begum hanyalah sebuah pertunjukan yang dimainkan oleh seorang pemeran, Murad Ali, pria yang mewariskan peran ayahnya yang dulu. Tiap melakukan atraksi tersebut, Murad Ali harus memakai makeup tebal dan lipstik merah, lalu menempatkan dirinya di dalam kotak di bawah kandang Mumtaz itu. Terdapat lubang di kotak itu,
sehingga pemeran bisa menampakkan kepalanya keluar, lalu menyatu dengan tubuh rubah. Atraksi ini telah dijalankan selama lebih dari 40 tahun dan telah berganti-ganti pemeran. Foto atau video apa lagi yang kalian ingin saya bahas, tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin konten yang seperti ini, like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.